Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firda Zuria dengan NIM 2022-12134 dari kelompok 5. Saya sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Materi yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Andre Satria Wicaksana dengan NIM 2022-12140. Yang kedua, Elsa Harisma Ananda dengan NIM 2022-12146. Yang ketiga, ada Karomatu Sadia dengan NIM 2022-12172. Rangkaian kegiatan diskusi dimulai dari pembukaan dan penyajian materi, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan dan penyajian materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Kepada kelompok 4, dipersilakan. Baik, di sini saya teman-teman akan menampilkan slide bab penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban. Definisi anggaran. Suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter, standar, dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Anggaran biaya adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Slide selanjutnya, fungsi anggaran ada 6. Yang pertama, anggaran biaya dinyatakan dalam suatu satuan moneter. Bertujuan untuk mempermudah dalam membaca rencana tersebut karena itu sebaiknya anggaran disusun dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas. Yang kedua, anggaran biaya mengandung komitmen atau kesanggupan manajemen. Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tanpa upaya serius dari pihak manajemen, penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Yang ketiga, usulan anggaran biaya disetujui oleh pejabat atau pihak yang berwenang. Lebih tinggi dari pelaksanaan anggaran. Anggaran tidak dapat disusun sendiri-sendiri oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun. Yang keempat, anggaran disusun berdasarkan program. Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan strategik. Yang kelima, anggaran operasional berfungsi untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti penjualan produksi dan persediaan barang jadi dan lain-lain serta biaya dan laba yang dihasilkan. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu perkiraan laporan laba rugi. Yang keenam, anggaran keuangan. Anggaran yang rinci kas masuk dan kas keluar serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran masuk dan keluar kas diperihalkan dalam anggaran kas, posisi keuangan yang diharapkan pada akhir periode anggaran ditunjukkan dalam perkiraan raca, serta anggaran modal mengenal rincian untuk pembelian aktiva jangka panjang dan membeli hal lainnya untuk periode di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan utama penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk meningkatkan skill setiap karyawan. Dalam melakukan penyusunan rencana anggaran, setiap perusahaan umumnya membutuhkan peran kerjasama antara seluruh karyawan, mulai dari posisi manajer hingga staf. Mereka harus cermat mengkaji berbagai data hingga akhirnya ditemukan angka anggaran yang tepat. Yang kedua, merencanakan kegiatan perusahaan. Tujuan ini cukup jelas bahwa penyusunan anggaran pasti memiliki goal atau tujuan di suatu kegiatan perusahaan. Kegiatan yang dimaksud tentu saja kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan hasil kinerja perusahaan. Yang ketiga, pedoman waktu untuk melaksanakan suatu kegiatan. Akuntansi anggaran umumnya tidak hanya berisi berbagai hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan,
tetapi juga detail waktu pelaksanaannya. Yang keempat, untuk memantau kinerja karyawan. Jika sebelumnya dijelaskan tujuan akuntansi anggaran bagi para karyawan, maka tujuan kali ini bersudut pandang atasan. Bagi atasan, keberadaan dari perencanaan atau budgeting dapat digunakan untuk memantau kinerja karyawan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur akuntansi anggaran dalam akuntansi. Untuk menyusun akuntansi anggaran, ada 4 unsur yang harus dipahami. Unsur-unsur ini saling berkaitan apabila seluruhnya dipahami dengan baik. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan isi detail apa saja aktivitas yang akan dilakukan. Yang kedua, kegiatan perusahaan. Semua aktivitas dalam suasi, penjualan, administrasi, hingga pengelolaan SDM, dan sebagainya, semuanya masuk dalam unsur akuntansi ini. Yang ketiga yaitu unit satuan moneter. Unsur ini berguna untuk memudahkan pengukuran, sehingga anggaran dapat dilihat secara jelas dan nyata. Contohnya, untuk menyatakan budget maka menggunakan satuan rupiah. Untuk bahan maka satuannya bisa satuan berat seperti kilogram ataupun jumlah seperti pieces atau eksemplar. Yang keempat yaitu periode waktu. Unsur ini tidak kalah penting, sebab periode waktu akan menjadi reminder bagi perusahaan untuk segera mencapai target yang ditetapkan. Keberadaan periode waktu ini juga akan membuat perusahaan senantiasa konsisten dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Selanjutnya yaitu karakteristik penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, baik anggaran keuangan maupun anggaran operasional, dibutuhkan karakteristik anggaran yang baik agar hasilnya terlihat baik pula. Selain itu, perusahaan menggunakan anggaran sebagai salah satu cara untuk mendorong sebuah perencanaan yang telah dibuat oleh manajemen. Karakteristik anggaran juga membawa pengaruh positif terhadap kepuasan dan prestasi kerja para manajer. Menurut Mulyadi yang dikutip oleh Sinuraya, anggaran memiliki karakteristik yang baik antara lain. Yang pertama yaitu ada anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan 1 tahun. Ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Yang keempat yaitu usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah di bawah koordinasi tertentu. Yang keenam, secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis anggaran. Anggaran utama menurut Hansen dan Moen dapat dibagi dalam anggaran operasional dan keuangan. Yang pertama, anggaran operasional atau operational budget. Mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan dari suatu perusahaan, seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jasa, atau perkiraan laporan laba rugi. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung berikut. Yang pertama, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead. Selanjutnya yaitu ada anggaran keuangan atau financial budget. Financial budget memerinci aliran masuk dan keluar kas, serta posisi keuangan secara umum. Anggaran keuangan yang biasanya disiapkan adalah anggaran kas, anggaran neraca, anggaran untuk pengeluaran modal. Selanjutnya yaitu ada manfaat anggaran. Menurut Hansen dan Moen, sebuah sistem pengangguran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi, yaitu yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua,
menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Menurut Henry Shimamura, manfaat anggaran adalah menunjukkan kepada manajemen angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan, menunjukkan sumber daya yang dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang, mempertimbangkan perubahan kegiatan operasi normal. Anggaran dapat pula menginformasikan kepada manajemen konsekuensi serangkaian alternatif tindakan, sehingga memberikan landasan untuk memutuskan alternatif mana yang terbaik. Selanjutnya yaitu ada proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses sasaran perusahaan dan sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersebut untuk memungkinkan melaksanakan perannya. Sumber daya tersebut dapat diukur dengan satuan moneter standar yang berupa informasi akuntansi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pengirim peran kepada manajer yang diberi peran dalam pencapaian sasaran perusahaan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran hanya mungkin dilakukan apabila tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, anggaran sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan sense of commitment dalam diri penyusunannya. Proses penyusunannya, anggaran yang tidak berhasil menanamkan sense of commitment dalam diri penyusunannya berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencana belaka. Yang jika terjadi penyimpangan antara realisasi dari anggarannya, tidak satupun manajer yang merasa bertanggung jawab. Untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus alat pengendalian, menurut Mulyadi 2001, Cek 2513, penyusunan anggaran harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi para manajer pusat pertanggungjawaban dalam penyusunan anggaran. Yang kedua, organisasi anggaran. Yang ketiga, penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengirim peran dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran. Yang setelah terakhir, hubungan anggaran dengan akuntansi pertanggungjawaban. Saat menyusun anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program. Oleh karena itu, anggaran merupakan komitmen manajer pusat pertanggungjawaban yang digunakan sebagai alat pengendalian kegiatan atau budgetary control. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang membandingkan anggaran dengan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang atau suatu departemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam hal ini, pusat pendapatan yaitu Departemen Pemasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, manajer pemasaran berusaha agar hasil yang diperoleh Departemen Penjualan dapat mencapai target penjualan. Sehingga hubungan anggaran dengan akuntansi pertanggungjawaban bahwa anggaran harus disusun dalam setiap tingkatan manajemen yang dibebani tanggung jawab atas pendapatan dan biaya kontrolable bagi manajer pusat pertanggungjawaban. Untuk sesi kedua, bagi yang ingin bertanya, silakan bisa mengetik di kolom komentar. Baik, rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya akan membacakan simpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu dalam mengelola usaha, perusahaan perlu memahami pentingnya fungsi perencanaan dan pengendalian dalam manajemen. Proses pemasaran juga memerlukan penentuan anggaran yang tepat, strategi pemasaran yang baik, serta sistem akuntansi manajemen yang melibatkan pertanggungjawaban pusat. Implementasi sistem akuntansi perlaporan berbasis aktivitas menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi perusahaan.
Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.